Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Aktarini dalam Warta Parlamentaria. Dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah cepat BUMN Farmasi dalam rangka menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan diantaranya memastikan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan distribusi vaksin ke seluruh daerah di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin menilai seluruh BUMN Farmasi telah bekerja secara maksimal dalam melayani kebutuhan sektor kesehatan selama masa pandemi berlangsung. BUMN Farmasi juga turut berperan dalam program vaksinasi yang terus dikencarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, pelosok pedesaan hingga wilayah perbatasan. Saya kira peran BUMN, ya khususnya BUMN Farmasi, cukup besar ya perannya dalam ikut membantu proses penanganan COVID-19 di Indonesia. Peran itu terkait vaksin, kemudian IHC, terkait rumah sakit dan lain-lain. Saya kira ini sudah cukup banyak peran dalam proses kita membantu penanganan masalah pandemi COVID-19. Muhtarudin menambahkan percepatan vaksinasi menjadi salah satu kunci memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, Muhtarudin meminta tracing, testing, dan tracking untuk terus ditingkatkan, mengingat pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai. Yang pertama, agar proses penyebaran COVID-nya bisa tertanggulangi. Yang kedua, ya termasuk 3T itu ya, termasuk di tracing, treatment, kemudian juga testing dan lain-lain itu yang terus dilakukan melibatkan peran BUMN. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani overkapasitas yang terjadi di sebagian besar lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Adis menilai perlu ada langkah-langkah penyelesaian secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Stakeholder terkait diminta segera duduk bersama guna membahas regulasi dan juga solusi penyelesaian overkapasitas lapas. Pemerintah harus memberikan atensi, perhatian betul terhadap hal ini. Jangan dianggap remeh. Kalau kita lihat aja tidurnya saja tidak manusiawi begitu. Satu ruangan, satu kamar yang mestinya 4 orang dihuni oleh 30-40 orang. Ini kan sangat tidak manusiawi hal seperti itu. Adis menambahkan pihaknya mendorong rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan atau RUU PAS dapat segera diselesaikan untuk mengurangi overkapasitas lapas setidaknya 30 hingga 40%. Adis optimis isu-isu terkait kelebihan kapasitas, sarana di lapas, dan berbagai persoalan lainnya dapat teratasi dengan baik melalui rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Paling tidak kalau RUU PAS ini sudah kita selesaikan, kemudian pembenahan sumber daya manusia, pembenahan daripada bangunan-bangunan lembaga pemasyarakatan, ini kan harus dibuatkan payung hukum semua. Nah, apabila hal ini terjadi, insya Allah ini akan mengurangi overkapasitas yang selalu menjadi momok dan terjadi lagi di negara kita. Alfat dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. BKSAP DPR RI menegaskan parlemen adalah salah satu aktor utama dalam mendorong dan memastikan tercapainya target pembangunan berkelanjutan atau SDGs di tingkat nasional khususnya melalui fungsi konstitusional yang dimilikinya. Ditemui dalam peluncuran portal SDGs DPR RI, Ketua BKSAP Fadli Zon menyatakan peran parlemen sangat krusial dalam upaya mendorong pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Fadli menjelaskan instrumen pendukung kerja parlemen dalam rangka mewujudkan SDGs sangat diperlukan. Salah satunya dalam bentuk portal SDGs DPR RI. Portal SDGs ini adalah satu kegiatan monitoring terhadap pencapaian SDGs dari 17 poin dan target-target yang ada sampai di mana kita mencapai target SDGs tersebut. Jadi sifatnya adalah sesuai dengan fungsi dari DPR sendiri. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengapresiasi peluncuran portal SDGs DPR RI yang diinisiasi Badan Kerjasama Antar Parlemen. Aziz menjelaskan portal ini ditujukan untuk mempermudah anggota DPR RI dan masyarakat
dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian SDGs di Indonesia. Dan kami menaruh apresiasi dari pimpinan DPR kepada teman-teman di PKSAP yaitu untuk melakukan peluncuran ini sehingga ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi teman-teman yang di DPR tapi bagi masyarakat dan pemerintah serta dunia internasional dapat menjadi parameter untuk mengukur. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR dorong pelatihan wirausaha bagi pekerja migran setelah jeda yang berikut ini. Pekerja migran Indonesia harusnya betul-betul dipersiapkan dengan berbagai bekal dan pelatihan. Salah satunya pelatihan wirausaha dengan memanfaatkan BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan. Anggota Tim WAS PMI DPR, Nur Nadlifah mengungkapkan, pemerintah harus menyiapkan program edukasi dan pelatihan guna menyambut kepulangan pekerja migran ke Indonesia. Dukungan dari komunitas PMI baik di dalam maupun luar negeri juga sangat dibutuhkan, agar tiap pekerja migran yang kembali ke Indonesia mendapat pendampingan secara optimal. Diharapkan upaya-upaya yang dilakukan ini dapat mengarahkan para pekerja migran menjadi pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitarnya. Mereka punya ikatan kekeluargaan begitu, sehingga bagi seniornya yang sudah mapan, saya bilang senior karena sudah dulu ya, ini bisa mendampingi sama adik-adiknya yang baru pulang, sehingga bisa menjadi wirausaha yang baik dan sukses itu. Hal senada diungkapkan oleh anggota Tim WAS PMI DPR RI Obon Tabroni. Obon Tabroni melihat pentingnya efektivitas pelatihan wirausaha bagi pekerja migran. Ia juga mendorong pemberian bantuan bagi pekerja migran sebelum mereka bisa mandiri menjalankan kegiatan usahanya. Katakanlah kita percayakan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang memang selama ini kan mereka mempunyai infrastruktur yang bagus tuh, BLK, sehingga kontrolnya itu akan jadi lebih mudah. Jangan semua menyelenggarakan yang ada kan akhirnya kita nggak kontrolnya itu akan susah, pertanggungjawabannya juga akan susah. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mengingatkan kepada seluruh stakeholder sektor pendidikan agar tidak cemas terhadap asesmen nasional yang rencananya digelar pada bulan September ini. Pelaksanaan asesmen nasional bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan jenjang sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyayangkan masih adanya sejumlah pihak yang menolak pelaksanaan asesmen nasional. Padahal, asesmen nasional adalah koreksi dari sistem ujian nasional yang masih memiliki banyak kekurangan, terutama bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolah di luar negeri. Kalau mereka masih kekeh bahwa ini harus tetap ujian nasional, berarti tidak baca hasil dari produk anak-anak karena masa ujian nasional itu. Gitu. Dia artinya orang yang tidak setuju bahwa hasil ujian nasional itu ternyata tidak memberikan nilai yang cukup bagi anak-anak untuk kemudian misalnya mau sekolah di luar negeri atau misalnya mau bekerja. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mendorong Kemendikbudristek agar memberikan sosialisasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan asesmen nasional. Ia menduga masih terdapat kesalahpahaman publik terhadap program Kemendikbudristek tersebut. Ya, ini lagi-lagi juga ada aspek sosialisasi, penjelasan yang lebih detail supaya jangan ada reaksi yang lalu kontraproduktif. Supaya AN bisa difahami dan diterima secara baik, kiranya perlu ada pendekatan kepada publik, stakeholder di seluruh Indonesia. Hendra, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi peristiwa kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang menewaskan 45 narapidana.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, baru-baru ini menyampaikan turut berduka cita dan prihatin yang mendalam atas musibah terbakarnya Lapas Tangerang yang mengakibatkan puluhan korban jiwa meninggal dunia. Sufmi Dasko meminta kepada aparat penegak hukum agar cepat melakukan penanganan terhadap insiden kebakaran tersebut. Ya, pertama-tama saya ucapkan turut berduka dan prihatin yang mendalam atas musibah kebakaran di Lapas Tangerang yang tadi pagi. Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk supaya bergerak cepat memulihkan keadaan. Sufmi Dasko Ahmad juga meminta kepada Dirjen Lapas untuk melakukan evaluasi tidak hanya di Lapas Tangerang saja, namun juga seluruh lapas di Indonesia untuk mencegah terjadinya hal serupa. Menurut Sufmi Dasko, fenomena overkapasiti lapas saat ini memang belum bisa dihindari. Untuk itu perlu ada terobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita minta kepada Dirjen Lembaga Pemasyarakatan untuk kemudian mengevaluasi tidak hanya di Tangerang tapi di semua lapas, karena memang sudah lama ini antara kapasitas dan penghuni memang tidak sebanding gitu. Zikri Dandenus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria dan tetaplah bersama kami. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapabilitas pemberitaan parlemen, TV Parlemen menggelar workshop bagi seluruh presenter. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Inspektur Utama Setjen DPR RI Setianta Nugraha mengapresiasi terselenggaranya workshop yang bertema Creative and Modern Journalist for TV Parliament bagi seluruh presenter di lingkungan TVR Parlemen. Setianta menambahkan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas berita dan informasi terkait dengan kinerja DPR RI. Kitalah orang pertama yang tahu, yang mengerti informasi tentang kebijakan yang akan dilahirkan oleh negara itu seperti apa. Nah, inilah paling tidak kita teman-teman bisa meng-create bagaimana mengkonversi keunggulan tadi itu menjadi nilai tambah bagi berita-berita yang akan dipublish. Presenter senior Joy Astro menilai TVR Parlemen memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media-media lain. Joy Astro menambahkan, TV Parlemen mengetahui apa yang dikerjakan para anggota Dewan lebih jauh ketimbang media lain. Dan buat saya pribadi, buat teman-teman yang ada di sini, jurnalis, presenter, reporter, maupun teman-teman yang bekerja di sini, kameramen dan seterusnya, ini pasti sangat beruntung. Karena apa? Semua hal yang terkait dengan apapun yang terjadi di Indonesia hari ini Anda bisa dapatkan di sini. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah TV Parlemen ini akan besar, saya yakin betul ini akan besar. Kenapa begitu? Karena tinggal bagaimana kita mengemas segala sesuatu yang ada di pemberitaan ini dengan sangat baik sehingga orang di luaran sana jadi ngerti. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Lemahnya pengawasan KPI terhadap tayangan di televisi nasional mendapat sorotan dari Komisi 1 DPR RI. Ditemui saat memberikan materi terkait Undang-Undang Penyiaran di acara Parlemen Remaja 2021 yang dilaksanakan secara virtual, anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahlia mengatakan, seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dapat mengawasi tayangan-tayangan yang tidak bermutu, seperti liputan perkawinan artis atau liputan bebasnya mantan narapidana kasus pelecehan seksual terhadap anak. Menurut Farah, hal tersebut tidak layak untuk ditayangkan. Namun nggak layak untuk dipertontonkan, terutama sekarang lagi di masa pandemi. Jadi penting untuk KPI untuk bisa memfilter tayangan-tayangan yang ditayangkan kepada masyarakat. Terlebih ini menjadi tanda tanya, kenapa kesannya kok dibiarkan saja gitu. Jadi kami juga dari Komisi 1, saya pribadi khususnya juga sangat mengecam dan berharap bahwa KPI menindaklanjuti sehingga kedepannya hal-hal seperti ini tidak terulang. Praktisi penyiaran Helmi Yahya berpendapat,
Upaya menghadirkan tayangan yang sehat harus terus diupayakan. Salah satunya terkait konten acara. Tetapi perlu juga barangkali mempush gitu ya, mendukung upaya-upaya edukasi, sosialisasi agar kita membuat konten yang sehat, barangkali memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah membuat konten yang sehat gitu ya, dan juga hal-hal. Acara Parlemen Remaja 2021 berlangsung selama 5 hari dengan dihadiri oleh puluhan siswa SMU dari seluruh Indonesia dan dilakukan secara virtual. Doni Supriyanto dan Bahriawan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.